Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Andi Kurniawan dengan NIM 101022330180. Saya ada di kelas L4704 dan saya akan membawakan materi tentang iptex dalam perspektif Islam. Tujuan pembelajaran itu sendiri antara lain adalah memahami akan manfaat iptex bagi kehidupan manusia, mengetahui bahaya iptex bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan alam semesta, memahami tantangan umat Islam terhadap iptex, memahami landasan pokok iptex dalam Al-Quran, memahami iptex dalam perspektif Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran sebagai sumber ilmu, mengetahui iptex pada masa kejayaan Islam, siap berperan dalam pengembangan iptex demi kemajuan Islam, mengetahui ilmuwan Muslim dalam rentang sejarah, termilikinya kesiapan menjadi bagian dari ilmuwan Muslim dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah wahyu ya Allah yang mengandung kebenaran dan yang absolut. Lalu pengetahuan adalah kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Lalu teknologi adalah sesuatu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. Pentingnya iptex dalam kehidupan. Islam perhatian terhadap iptex. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Martabat manusia, yaitu yang pertama adalah ibadah, dan yang kedua menguasai iptex. Lalu ada ciri-ciri orang berilmu. Orang berilmu itu takut kepada Allah dan diangkat derajatnya. Relasi sintek dalam Al-Quran. Al-Alaq ayat 1-5, Al-Mujadilah ayat 11, Al-Fatir ayat 28, Al-Fuslihat ayat 53, Al-Baqarah ayat 164, dan Ar-Rahman ayat 33. Pembagian ilmu itu sendiri ada dua. Yang pertama ada kasbi. Kasbi adalah ilmu yang didapat dengan cara belajar, yang di dalamnya adalah guru dan murid. Lalu ada juga laduni. Laduni diturunkan secara langsung dari Allah ke dalam hati seseorang. Allah menurunkan Al-Quran dengan tujuan menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia, sebagai pembanding antara benar dan salah, serta sebagai penjelas segala aspek kehidupan dan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk panduan dan keberhasilan manusia di dunia dan akhirat. Tokoh umat Islam dalam perkembangan saintek ada Al-Faragani, Al-Batani, Jabir bin Aflah, dan Ibnu Yunus. Mereka semua adalah astronomer dan matematikawan eh, yang yang berperan aktif dalam perkembangan saintek dalam Islam. Sikap Muslim terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tercermin dalam cekatannya menciptakan alat dengan menggali potensi intelektual, menghargai waktu secara amanah yang harus dimanfaatkan secara produktif, dan menunjukkan etos kerja kuat untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan kesejahteraan umat. Islam dan revolusi industri. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan berhasil dipengaruhi oleh perubahan global. Dampak revolusi industri itu sendiri ada dua. Ya, dampak positifnya adalah peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan, inovasi kedokteran, dan pengembangan infrastruktur selama sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika agama. Lalu, dampak negatif dari revolusi industri adalah potensi eksploitasi pekerja, tidak setaraan ekonomi, degradasi lingkungan, dan potensi terabaikannya nilai-nilai moral dalam pursuit materialisme yang harus diimbangi dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam. Lalu ada seni dalam Islam. Seni dalam Islam berperan untuk membimbing manusia kepada akhlak yang mulia dengan pembelajaran positif yang tidak keluar dari syariat-syariat Islam. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.